Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya baru mulai ngajar jam segini, baru nyampe dari bandara. Karena pesawat saya tadi yang sore tertinggal kena macet. Cari penerbangan lagi susah karena ada liburan ya. Semua penerbangan Solo, Jogja, Semarang malam ini, hari ini penuh. Saya kira nggak bisa ngajar tadi. Nah, cuman saya maksa dapat cadangan. Alhamdulillah ada yang batalkan penerbangan jadi bisa terbang, dan ada pesawat yang terlambat terbang. Jadi bisa ngajar di sini. Alhamdulillah. Malam ini saya mau cerita sedikit pengalaman kemarin jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu ya, ke Batu Licin. Batu Licin. Dari hari Rabu pagi saya berangkat, kemudian Jumat tadi ini balik. Itu ada beberapa majelis. Saya mau cerita sedikit pengalaman yang menarik yang akan saya jadikan bahan pengajian malam hari ini. Ya, tema kajian di malam hari ini yaitu kalau saya masuk atau mampir ke rumah atau ke warung gitu di Kalimantan Selatan, mulai dari Banjarmasin, kemudian Martapura, terus Plehari dan seterusnya sampai Batu Licin, itu pemandangan yang paling banyak saya temukan di rumah-rumah penduduk itu foto ulama. Ya, warung itu yang ada fotonya ulama. Di warung ketemu foto ulama, di rumah ketemu foto ulama. Kemudian ketika saya makan, ada rombongan karyawan makan, terus piringnya jatuh, prak gitu ya. Banyak itu piringnya, piring dari plastik itu ya, atom tuh, prak, enggak pecah, tapi kan suaranya keras. Nah karyawannya itu kagetnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah. Ini kagetnya itu spontan seperti itu, sehingga saya lagi makan juga teriak Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena kagetnya itu teriak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah. Ya teman yang lain tuh mesem tuh, karena yang satu ini kagetnya seperti itu. Dua ini akan jadi bahan pelajaran di malam hari ini. Ini kan praktek langsung ya. Ternyata di daerah sana ada ulama-ulama yang berhasil mendidik masyarakat untuk cinta ulama. Ya, ada ulama-ulama yang berhasil mendidik masyarakat untuk cinta ulama, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ya, untuk cinta sama ulama. Bukti cintanya adalah menyimpan fotonya. Ya, foto ulama banyak, ada yang kecil-kecil jadi satu, ada yang perorangan ditempel. Ini bukti cinta. Itu bukan tidak, tapi kurang kita temukan. Ya, kurang kita temukan di Jawa Tengah dan sekitarnya. Bukan tidak ada ya, kurang kita temukan. Berarti kita punya PR nih. Ya, kita punya PR untuk menjadikan memajang foto ulama itu tren mengalahkan Om Tolelet Om. Ya, ini sekarang trennya Om Tole. Nah, sudah ngomong aja susah ya. Om toilet om gitu ya. Saya tuh nyetir mobil tuh bingung, kok anak kecil banyak di pinggir jalan bawa poster-poster apa ini ya. Setelah saya duduk di Kalimantan saya ketawa, oh jebulane gitu ya. Om toilet om, satu Indonesia sampai luar negeri semua om toilet om. Yang gak ada manfaatnya, bisa viral, bisa terkenal, bisa sampai anak kecil gitu ya. Semua ikut. Anak kecil yang dewasa juga semua ikut. Nah kenapa? Ya kenapa kita kok kalah sama Om Tolelet? Om Tolelet apa itulah? Om ya, nyebutnya aja susah. Belnya bis itu kan ya. Kenapa kalah itu? Kenapa kalah? Berarti
kita kurang pandai mengajari diri kita sendiri dan kurang semangat mengajari diri kita sendiri. Nah, manfaatnya apa toh masang foto ulama? Gini aja, kalau jenengan masang fotonya penjahat kira-kira bagaimana? Fotonya orang maksiat kira-kira bagaimana? Fotonya orang bugil, naudzubillah min dzalik dipasang, kira-kira bagaimana? Kalau masang fotonya orang yang lagi maksiat itu dapatnya dosa, berarti kalau masang wajahnya orang taat, ya itu insya Allah dapat pahala, dapat pahala. Nah, terus manfaatnya apa? Tanda cinta, tanda cinta, itu tanda cinta. Terus kalau cinta manfaatnya apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, malam ini kita bahas mencintai ulama dan kaum solehin, sebuah keharusan yang diajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, kehidupan para aulia wassalihin. Masih ingat kisah Ashabul Kahfi? Orang-orang yang tidur di gua selama 309 tahun. Coba bayangkan. Lama atau sebentar tuh? Hah? Jangan mau? Tidur selama itu mau enggak? Enggak mau? Enggak sanggup? Tidur selama itu. Itu bukti kalau keramat. Itu bukti kalau keramat. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah wali-wali Allah. Kita insya Allah apalah cerita Ashabul Kahfi. Yang mau kita bahas anjingnya. Anjing itu ikut tidur tapi tidak ikut bangun. Ashabul Kahfinya tidur dan bangun. Anjingnya ikut jaga ya, tidak tidur ya, ikut jaga. Tapi kemudian mati, nggak sama lah umurnya nggak sama. Tapi dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Anjing ini disebut dalam Al-Quran. Anjing ini disebut dalam Al-Quran. Cerita jenengan ada enggak di Al-Quran? Anjing ini jadi tenar, dikenal orang sepanjang masa. Bahkan Allah menyebutnya. Allah dengan kalamnya menyebut anjing ini. Kenapa anjing ini disebut sama Allah? Karena anjing ini mau bergaul, kumpul, jaga, nemeni orang yang dicintai Allah. Karena dia mau main, mau kumpul, mau jaga, senang sama orang yang dicintai Allah. Anjing ini pun disayang sama Allah. Disebut namanya dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lemah, itu anjing ini dikatakan satu-satunya anjing yang masuk surga. Anjing itu barang najis atau enggak najis? Najis. Surga itu tempat suci atau enggak suci? Sangat suci kan surga itu, ya, super suci. Nah, ini anjing kok boleh masuk? Anjing ini kok boleh masuk surga, kenapa? Karena anjing ini lain. Ini anjing yang menemani Ashabul Kahfi. Sama Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Apa amalnya? Amalnya nemenin, jaga, mau bergaul dengan orang soleh. Nah, kalau anjing bergaul dengan orang soleh saja, langsung pangkatnya naik, tidak dianggap sebagai anjing dia. Ya, kira-kira kalau jenengan kita kumpul sama orang soleh, pangkatnya naik enggak ini? Seharusnya naik. Nah, sayangnya kadang kumpul sama orang soleh itu enggak dianggap amal. Orang lebih menganggap amal tuh kalau tahajud, itu amal. Orang anggap amal itu kalau baca Al-Quran sampai khatam, amal. Orang anggap amal itu kalau bisa baca kalimat tahlil 10.000 kali, itu amal. Orang anggap amal itu kalau sedekah tiap hari yang banyak, itu amal. Betul yang saya sebutkan semua tadi amal. Betul yang saya sebutkan tadi semua amal. Tetapi jangan lupa, amalan hati itu nilainya lebih daripada amalan zahir. Amalan hati lebih dari amalan zahir. Nah, kumpul sama orang soleh itu amalan hati. Hatinya senang, terus zahirnya kumpul. Hatinya senang, zahirnya kumpul. Berarti zahirnya dapat, hatinya dapat. Manfaatnya luar biasa. Banyak cerita seputar manfaat kumpul orang soleh. Mau dengarkan atau enggak kira-kira?
Ya. Mau bayar berapa? Tidak usah bayar ya. Minum kopinya dulu, monggo diunjuk. Jenengan tuh maksudnya bahwa saya disumanggakan gitu loh. Wong saya baru datang. Suara saya mulai agak gerok karena dipakai jerit perut dan flu ya. Flu perjalanan jauh. Batu Licin itu dari Banjarmasin perjalanan kurang lebih 6 jam. Semalam ditempuh 5 jam karena mobilnya jalan 120 terus. Ya kalau jalannya normal 80, 90 ya kurang lebih 6 sampai 6 jam setengah. Tapi karena 120 tuh manteng gitu terus. Jadi agak cepat, jangan ditiru, adegan berbahaya. Ya. Nah, cerita yang paling asyik yang pernah saya dengar. Ini kita lagi menceritakan cerita-cerita yang pernah kita dengar. Enggak apa-apa, sudah sering didengar, diceritakan lagi ya. Biar nanti manfaat. Ya, biar nanti manfaat. Sebelum saya mau cerita itu, saya mau nanya dulu boleh? Jenengan pilih masuk surga sendiri apa masuk surga nunut orang soleh? Podo-podo masuk surga loh. Pilih masuk surga sendiri atau masuk surganya nunut orang soleh? Kenapa? Jawabannya ora ruwet gitu kan ya. Kalau masuk surga sendiri ini kan prosesnya macam-macam. Kalau nunut kan mesti penak toh. Mau kemana? Ar-Raudhah. Berangkat sendiri enggak, nunut Pak Camat kan penak. Pak Camat naik mobil tinggal nunut. Mau kemana? Ke sana sendiri enggak, walaupun punya kendaraan. Kenapa? Nunut. Kenapa? Ngirit. Enggak usah mikirkan bensin, enggak usah mikirkan nyetir ya, tinggal duduk manis sampai. Saya mau kasih cerita yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya. Cerita ini disampaikan puluhan tahun yang lalu, bukan belas nih, lebih dari mungkin kalau tahun 90 tuh sekarang berapa? 20 tahun ada kan? 26 kan ya? Kurang lebih 26 ya, berarti ya belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Masih di awal-awal Habib Umar bin Hafid itu buat pesantren ya, sekitar tahun 96, 97 ya 18-20 tahun ya yang lalu. Itu ada pelayan yang ngurusi pesantrennya Habib Umar bin Salim bin Hafid di Hadramut. Nama pesantrennya Darul Mustafa. Di sini ada yang jadi pelayan masjid, pelayan pesantren, pelayan pengajian. Ini teman-teman saya nih, Mas Edwin nih, saya ini kan termasuk pelayan pengajian. Tadi itu saya rodok gelo. Ini kalau sampai saya tidak bisa ngajar di Raudhah, waduh, itu kehilangan duit 50 miliar tuh enteng buat saya. Tapi kalau nggak datang satu ini rasanya abot. Ini serius, bukan main-main. Ya kehilangan duit 1 triliun tuh buat saya ringan. Tapi kehilangan majelis malam hari ini itu beratnya luar biasa. Kenapa? Isoku mongiki. Saya tuh bisanya cuma melayani begini. Bisanya cuma seperti ini. Yang lain tuh tidak bisa bagus. Kalau yang ini lumayan rodok apik. Rodok gitu ya. Rodok apik tenanan gitu. Ngurusinya tenanan betulan. Nah, teman-teman saya ini banyak nih yang bantu majelis ini. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian nyapu, ya kan? Ini perlu malam hari ini kembali mendengar ini. Ada yang bagian nih streaming walaupun ngantuk-ngantuk ini depan saya. Ya toh, ketoke khusuk padahal yo meh turu. Masing-masing dengan kemampuannya, di luar ada yang parkir, teman-teman banser jaga keamanan, ya kan? Semua itu menjadi pelayan majelis, ya, pelayan majelis. Nah, ini pesantren. Pelayan pesantren meninggal. Batur sedo, sing gagas sapa? Kalau yang meninggal ulama lah itu yang perhatian banyak, betul kan? Kalau ulama meninggal udah banyak perhatian. Tapi kok judulnya pelayan meninggal, siapa yang mau perhatian? Juragane. Nah, banter cetoh bener.
Ya, yang perhatian ya juragan nih betul tadi. Di pesantren pelayan ya pimpinan pesantren sama santri-santri. Masyarakat sekitar yang denger ya ikut nyolatkan, tapi kan enggak banyak gitu. Malamnya saya mau ngasih contoh kan, apa namanya, yang enggak enak. Maksud saya mencontohkan teman saya mati dulu kan. Nah enak kan ya. Ini ada dua pelayan yang bersahabat, kental gitu. Ya. Tapi jangan mencontohkan teman saya loh, jangan. Ini dua bersahabat, yang satu meninggal duluan. Yang satu hidup. Nah yang meninggal ini dimakamkan, malamnya yang masih hidup mimpi. Ketemu temennya itu. Ketemu temennya yang barusan meninggal dunia, yang baru saja menjadi warga kubur. Jadi warga baru di alam kubur. Ketemu, cuman pakaiannya beda. Wajahnya jadi ganteng, pakaiannya bersih, bukan pakaiannya pelayan. Pelayan biasa kan pakai baju yang serba rodok kotor kan, nanti kan kotor lagi gitu kan. Ini enggak, necis, bersih, ganteng, megah gitu ya. Ditanya sama temennya yang masih hidup ini, loh kamu kok jadi seperti ini, mewah ini. Ini ceritanya bagaimana? Yang sudah meninggal nasihati yang masih hidup. Ojo pindah yo. Nah ini teman saya tolong didengarkan nih. Ini relawan ini bendo krungu, ya kan? Termasuk jenengan juga. Jangan pindah ya, tetap ngabdi di sini. Jangan pindah, tetap ngabdi di sini. Sebab saya waktu meninggal dunia, ini karena yang saya urus ini banyak santrinya itu putune Kanjeng Nabi, gurunya juga banyak putune Kanjeng Nabi. Maka ketika saya meninggal dunia, kakek-kakek daripada santri-santri dan guru-guru yang sudah meninggal dunia, gurunya masih hidup, santrinya masih hidup. Tapi kan kakek-kakeknya sudah meninggal dunia. Jadi kakek-kakek daripada santri yang ada di sini dan kakek-kakek daripada guru yang ngajar di sini itu semua marani jenazah saya. Rohnya itu semua marani jenazah saya, mendatangi jenazah saya, ikut menyolatkan jenazah saya. Mesti ada yang protes, masa roh sholat jenazah, dalilnya mana? Model ra cetha ngono kuwi. Tanya dalilnya roh sholat jenazah. Ya dalilnya jelas, Rasulullah Isra dan Mi'raj itu kan sholat, betul ya? Rasulullah sholat, yang sholat itu imamnya Kanjeng Nabi masih hidup SAW dengan roh dan jasadnya. Makmumnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya udah meninggal dunia, itu kan roh semua. Jadi kalau roh sholat jenazah itu biasa. Nah kalau jenengan itu sholat jamaah kata rada arang-arang. Jadi roh itu ikut sholat itu hal yang biasa. Nah ini roh ini kumpul semua ikut nyolatkan jenazah saya. Selesai menyolatkan jenazah saya, roh saya ini dibawa oleh beliau-beliau, dibawa ke alam kubur. Sampai malam ini saya belum ditemui malaikat mungkar wa nakir. Jadi malaikat mungkar wa nakir tidak boleh nanya-nanya saya. Udah, yang ini urusan kami, nggak usah nanya. Ayo. Enak atau nggak enak? Nah, mau seperti itu? Ngepel dulu di sini. Nanti kan ini kan jenengan punya kakek-kakek semua kan? Nah kakek-kakek jenengan sudah meninggal dunia di alam barzah sana. Ya karena seneng ini cucunya ikut ngaji di sini, orang-orang yang ikut ngurusi pengajian nanti akan disambut. Wah, biar ke sing nyugi putuku kopi toh? Iya lah. Kamu yang nyugi cucu saya roti kan? Iya, ayo ya. Disambut itu. Memang begitu hubungan alam akhirat dengan alam dunia semua tersampaikan, ada beritanya di sana. Nah ini untungnya membantu pesantrennya Habib Umar bin Hafid, pesantrennya orang soleh, mau ngelayani para santri, maka sama Allah Ta'ala diberi derajat yang tinggi, dikumpulkan bersama yang dilayani. Enak atau enggak enak? Enak ya? Ya, makanya jangan praktek, jangan sedurian, mungkin laporan sama saya. Ya, nanti setelah umur panjang. Yang kedua, ya berdasarkan ini berarti kalau orang punya hubungan sama orang soleh, itu di akhirat juga akan diurus. Ya di akhirat juga akan diurus. Syaratnya punya hubungan.
Kalau nggak punya hubungan ya wis, putus. Tidak ada yang bisa nyambungkan. Tidak ada yang bisa nyambungkan. Al Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, Ma'arijul Hidayah, di situ beliau menggambarkan bagaimana manfaatnya orang yang mencintai orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Orang soleh yang sudah meninggal dunia itu manfaatnya luar biasa. Semisal jenengan kok tresno kalih dumateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cinta sama Wali Songo. Bab Wali Songo itu foto yang beredar jangan dianggap sebagai betul fotonya Wali Songo. Waktu itu jualannya orang jualan, ya kan, asal gambar gitu kan. Wali Songo itu kan belum ada foto di masanya ya. Nah yang gambar fotonya Wali Songo ki ya sopo? Lebih baik pajang foto saya atau Edwin kan cetok foto nih gitu loh ya. Nah kalau fotonya Wali Songo ternyata itu bukan, kira-kira Wali Songonya marah bukan? Aku ganteng kayaknya kok fotoku elek, kurang ajar awakmu. Wali Songonya marah gimana nanti? Artinya pajang aja foto-foto yang manusianya jelas tuh, manusianya jelas ada. Kan banyak nih ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, yang soleh-soleh yang fotonya ada. Wali Songo ya pajang aja foto kuburannya. Ya potret makamnya dipajang itu lebih bagus, mengingatkan pada kematian dan mengingatkan kepada makamnya orang-orang soleh yang tidak berhenti didoakan oleh orang banyak. Nah ini yang sudah meninggal dunia, manfaatnya seperti apa? Saya punya, nggak usah banyak-banyak nanti rampungnya kelamaan. Enaknya 2 apa 3? Mengenyang loh ya. 2 dulu, ceritanya banyak nanti. Yang untuk yang ini 2 saja. Al Habib Ali bin Abi Sakran menyatakan kalau jenengan punya kenalan di Mekah atau di Madinah, kurang lebih ya maknanya, punya kenalan di Mekah atau di Madinah, terus tiap hari bapak atau ibu kirim SMS atau WhatsApp atau dari Facebook, Assalamualaikum, gimana kabarnya, ya kan, kirim berita. Terus nggak cuman kirim WhatsApp, jangan juga kirim WhatsApp plus ada paket. Ini saya barusan kirim paket madu 1 karton. Barusan saya kirim paket, ya. Misalnya spray 5 dosen. Barusan saya kirim paket. Barusan saya transfer 200 juta. Misal ya. Ini kirim ke Mekah, temen yang di Mekah. Kebetulan kok bapak ibu berangkat umroh, temen yang di sana dengar, fulan yang biasa transfer, yang biasa kirim-kirim berangkat umroh. Saya mau nanya, disambut atau enggak disambut? Terus kira-kira setelah disambut diamperkan atau dikelilingkan? Diamperkan dan dikelilingkan, betul kan? Kamu nggak usah tidur di hotel, tidur di rumah saya. Kamu belum kenal tuh Mekah Madinah, saya tahu betul lorong-lorong gangnya, tokonya, semua saya ngerti. Udah nggak usah pakai peta, nggak usah mikir, pokoknya ikut saya kelilingkan, betul. Nah, begitu pula kalau kita sering kirim surat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Fatihah ila ruh Imam Ghazali. Ini ngirim kan? Ngirim. Nyampe diterima sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang ngirim? Oh Edwin. Siapa yang ngirim? Oh jamaah Ar-Raudhah ini jamaah Ar-Raudhah. Siapa yang ngirim? Namanya disebutkan satu persatu. Ngirim terus. Kemudian ngirim lagi. Biasanya Al-Fatihah. Rupanya ini 30 juz khataman Al-Quran. Oh kalimat tahlil sebanyak sekian puluh ribu kali. Oh ternyata ngirim lagi sedekah motong kambing. Dagingnya dibagi-bagikan, dimakan orang banyak. Oh ngirim lagi mendirikan pesantren, diniatkan untuk orang-orang soleh yang disebutkan tadi. Nah begitu jenengan meninggal dunia, jangan sekarang, nanti ya. Meninggal dunia, itu orang-orang yang kita kirimi itu akan moro. Datang kemudian mengatakan kepada kita, yuk ikut saya. Ayo ikut saya. Malaikatnya itu nanti akan ditangani, diurus. Mesti mulai ada yang protes.
dalile ndi mesti ra cetha. Mohon maaf yang protes, nanti saya terangkan, enggak apa-apa, boleh protes ya. Saya kroso ada yang protes, masuk cerita-cerita apa gitu. Cerita ora cetha, hurufat. Ada yang model begitu ya, ada enggak apa-apa, kan belum mudeng toh ya. Enggak apa-apa. Jadi malaikat itu akan diurus sama orang-orang soleh. Orang soleh itu punya kekuatan untuk bilang malaikat wes mandek, itu berani. Orang soleh, jenengan jangan coba-coba. Malaikat mandek kok, ini apa kowe tau ditantang. Mohon mandek. Ini orang soleh, soleh. Kita bicara derajatnya orang soleh. Nah, akan diurus nanti. Malaikat mungkar wa nakir itu akan diurus. Jadi jangan nggak usah repot pertanyaan mungkar wa nakir kalau punya kenalan orang soleh. Lawan kirim Fatihah aja berat. Kalau nggak diajak di Majelis Ar-Raudhah yang nggak kirim Fatihah. Ya kan? Nggak diajak di majelis-majelis yang begini, lupa kirim Fatihah. Nah, nanti di sana nggak punya kenalan. Ini kita baca sholawat nih. Di antaranya nih, jangan kalau tahu nilai sholawat yang ada di sini, nggak bakal ditinggalkan. Nah, kalau jangan pengen tahu, nanti beli buku saya yang terbaru. Iklan. Sudah ditulis belum dalam rencana? Saya mau nulis buku tentang sholawat. Ini sholawat yang terakhir nih, bocoran ya. Nah, ini sholawat yang terakhir nih termasuk namanya sholawat Idrisiyah. Sholawat ini pernah ada satu orang soleh namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Bawa tulisannya, ditaruh di tas, ditaruh di peti, ditaruh di tas, naik kapal. Di kapal ada orang soleh yang marani beliau, menghampiri beliau dan kemudian bertanya, mohon maaf, saya kok lihat dari tas panjenengan ini ada cahaya julang sampai ke langit. Saya pengen lihat isi tasnya apa. Dibuka. Dari mana? Dari peti ini. Dibuka. Lah ini, kertas ini kok cahayanya sampai ke langit. Saya pengen lihat kertas ini ada apanya. Dibuka, isinya sholawat ini. Jangan bayangkan tulisannya aja nurnya udah sampai ke langit. Kalau jangan baca kira-kira bagaimana? Ayo. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau kertas kena tulisan itu jadi bercahaya. Nah, kalau kita yang baca kira-kira murup atau enggak murup? Murup. Makanya jenengan itu enggak patek diketokkan lebih bagus. Kalau ketokan cahayanya semua tambah bingung. Murup. Orang sido pengajian. Kacau kan? Makanya kita ini di hijab tuh ada hikmahnya, betul kan ya? Coba kalau ngerti cahayanya ini begini, ngerti tambah umat, wah murup kabeh. Repot itu. Ditutup ini ada hikmahnya. Nah, ini kita harus punya kenalan ke alam barzah, kirim surat. Kalau kita sering kirim surat Fatihah, nanti ya kita akan disambut. Nah, apakah nyampe Beb? Nih model enggak cetha lagi nanya apa sampai. Saya akan jawab, malaikat tadi bisa menghentikan orang soleh bisa memerintah malah malaikat. Masih ingat cerita saya beberapa waktu yang lalu? Yang ada 2 orang, satu penjahat, satu orang soleh. Ingat toh? Yang penjahatnya akhirnya meninggal kehausan tuh. Ingat enggak? Halo? Ingat atau lupa? Lupa. Coba yang ingat angkat tangan. Berarti yang lain lupa. Saya ulangi dikit ya. Ada satu orang soleh sama satu penjahat jalan bareng keluar kota lewat padang pasir yang sama. Di tengah jalan orang solehnya kehabisan air, jatuh pingsan hampir mati. Nah, penjahatnya lihat terus mikir, loh ini orang soleh mau mati gara-gara gak ada air, sementara saya punya air. Kalau saya tidak kasih orang soleh ini air, saya gak mungkin diampuni sama Allah. Sak bejat-bejatnya aku ya iki, ya dosa saya yang paling hebat tuh ya ini membiarkan orang soleh mati. Itu penjahat tempo dulu. Penjahat tempo dulu tuh eman-eman ana wong soleh mati. Kalau penjahat zaman sekarang mati osisan. Jangankan kok penjahatnya, yang nggak penjahat aja ada orang soleh mau mati didiamkan kok. Paham kan? Orang soleh di rumah sakit, nggak punya biaya untuk berobat. Dia punya biaya. Wis ben lah wong soleh ki insyaallah amale akeh husnul khotimah.
Husnul khotimah, ini repot nih kan ya, ujung dibilang husnul khotimah. Husnul khotimah ya insya Allah husnul khotimah. Tapi tugasmu itu mengobatkan. Loh penjahat ini aja eman-eman kok. Ojo nganti, jangan sampai orang soleh itu meninggal dunia. Akhirnya apa? Airnya dipercikkan. Sadar. Ini Pak silakan diminum. Habis diminumkan, kemudian sisanya disuruh bawa. Monggo Yai, guru silakan dibawa. Penjahat ini lanjutkan perjalanan dan paham di sana nggak ada air. Wes terima mati. Jenengan berani niru? Misal saya ngeledak di tengah padang pasir. Cuman misal. Ya, udah mau mati. Jenengan bawa air. Jenengan bawa air. Dan tahu setelah ini nggak ada air. Jenengan mau ngasih minum saya atau Beb monggo jenengan berangkat rien. Nah, jenengan ngasih saya air atau jenengan bilang, Beb ya mohon maaf ya Beb ya. Habib kan sudah banyak amal. Saya kan dosa saya masih banyak gitu. Jadi Habib mati dulu ya Beb ya. Saya menyusul kemudian ya Beb. Dadah, assalamualaikum. Bos tinggal. Yang mana? Jangan ngaku-ngaku akan ustaz kayak wong soleh nanti dulu. Ini tidak gampang nih urusannya toh nyawa, betul kan ya? Nyawanya yang diberikan. Penjahat ini berpikir kalau saya nggak nolong orang soleh, saya tidak akan ditolong sama Allah. Hasilnya orang soleh hidup, penjahat di tengah jalan mati. Di akhirat, jenenge penjahat kan dosanya akeh ya, dosanya banyak, dosa mabuk, dosa ini, dosa itu, diseret ke neraka, diseret ke neraka. Waktu diseret ke neraka, pas giliran yang sama orang soleh dihantarkan ke surga. Bedanya kalimatnya orang soleh sama penjahat di situ. Kenapa? Penjahat dieret-eret, orang soleh diantarkan. Monggo, ayo, lain toh ya. Ya nyeret sama ngantarkan beda toh. Ya, ke neraka itu diseret, ke surga diantarkan. Nah, penjahatnya lihat, lu itu orang soleh lewat teriak, guru, please help me, rokok. Tolong saya guru, itu neraka guru, tolong. Orang soleh dengar ada yang manggil-manggil, mandek, malaikat berhenti sebentar, noleh. Loh, kenapa kamu panggil-panggil saya? Emangnya kamu kenal saya? Oh iya, Bapak lupa sama saya? Ya masuk wong soleh apal penjahat. Jarang ketemu kan ya. Kalau sama-sama yang baik kan sering ketemu apal. Saya nggak kenal wajahmu. Coba diinget-inget Pak. Ya, tolong saya tolong dulu, tolong saya ditolong Pak. Oke, malaikat mandek. Masya Allah, ini yang nyeret disuruh mandek. Coba jenengan berani enggak? Malaikat lagi nyeret orang, jenengan suruh mandek. Malaikat mandek, tambah diseret sisan B ayo. Tapi ini orang soleh, kifu, malaikat berhenti, mandek malaikatnya. Coba apa dulu yang kamu kenal saya dari mana? Bapak dulu kan pernah sekarat mau mati di tengah padang pasir. Terus saya kasih air, saya minum air. Iya, lah itu orangnya saya. Oh iling-iling, ingat saya sekarang. Tulungan aku, siap. Sujud dongo, ya Allah, saya ini bisa hidup, kamu kan ngerti ya Allah. Tolong dulu yang nolong dia. Saya ini bisa hidup, yang nolong dulu dia. Jadi tolong ya Allah, balaslah kebaikannya. Tolonglah balasnya kebaikannya kepada saya. Katanya Allah, ya udah, silahkan kamu gandeng dia, ajak masuk ke surga, taruh dimanapun terserah sama kamu. Sampai dalain yang di sakarepmu, coba bayangkan. Kamu taruh di mana terserah kamu. Ini loh, berkat ikut sama orang soleh. Dan orang soleh bisa merintah malaikat, kifu. Makanya saya katakan tadi, kalau orang sering kirim surat pada orang yang sudah meninggal dunia, nanti yang udah meninggal itu akan ngomong sama malaikat, malaikat sing ijike coba takoni. Malaikat ini jangan ditanya, ya jangan ditanya. Kalau malaikat tetap tanya, ya udah saya yang jawab. Saya yang jawab. Nah, ini kalau kita mau kirim sama orang soleh. Ada satu dalam kitab Raudhur Rayyahin karya Imam Syafi'i disebutkan, ada satu anak muda tiap Kemis malam Jumat berangkat ke kuburan. Jenengan sudah pernah Kemis malam Jumat habis maghrib berangkat kuburan? Medeni ya? Medeni toh? Nah itu gara-gara efek film itu. Kalau malam Jumat itu angker, kuburan itu angker. Kuburan itu serem, nanti ada Surano, gitu-gitu udah ada. Kalau ada itu jin, kalau ada itu jin. Tidak ada orang dikubur terus jedul gitu kan, tidak ada. Kalau yang soleh jedulnya di sini nih.
Ya di kuburan tuh orang-orang soleh jedulnya di tempat seperti ini. Kalau yang nggak soleh nggak bisa jedul, digebuki malaikat. Naudzubillah min dzalik, enak men kok jedul, mati gantung jedul. Arwah gentayangan, nggak ada. Ruh orang jahat kok gentayangan, ruh orang soleh gentayangan di tempat-tempat yang baik. Kalau ruhnya orang jahat ya dikubur, di penjara, diajar. Naudzubillah min dzalik, semoga diampuni sama Allah semuanya ya. Kesian. Nah, ini berangkat ke kuburan malam Jumat, cuman mengucapkan semoga Allah mengampuni kalian semua, semoga Allah jadikan kubur kalian sebagai taman-taman surga, gitu toh. Salam loh, assalamualaikum gitu, terus didoakan pulang. Nggak pakai yasin, nggak pakai tahlil, ini sudah paling minimal nih, salam tok sama doakan semoga Allah mengampuni kalian semua, semoga Allah menjadikan kubur kalian sebagai taman surga. Setelah itu pulang, ringkas ya, pulang. Rajin tiap malam Jumat begitu. Nah, suatu hari malam Jumat kesel, capek. Habis maghrib tuh capek sehingga tidak ke kuburan. Tidak ke kuburan, habis sholat Isya tidur. Habis sholat Isya tidur. Tidurnya kaget dia, ngimpi diparani orang yang jumlahnya unlimited. Tak terhitung. Wah, kepol moro kabeh. Ya. Kamu lali ya, kamu lupa diseneni, kamu lali, kamu lupa gitu ya. Semua pada kayak unjuk rasa, lo kamu lupa, kaget tuh, saya lupa apa? Biasanya kamu kan kalau malam Jumat maro ke kuburan kirim-kirim, loh iya kan saya kan ngirimi buat ibu saya sama yang ada di sekitar situ. Lah ya, yang di sekitar itu ya kami ini. Nah, ini malam ini kamu kok lupa belum ngirimi, ojo lali, goro-goro dong ngomong kabeh untuk ampunan. Jadi setiap malam Jumat kami ngenteni kabeh. Setiap malam Jumat kami semua nunggu. Masya Allah, bangun jegenggal gitu ya. Nah, kira-kira habis itu ditinggalkan enggak? Ya enggak pernah. Jadi yang hidup ini punya hubungan dengan yang meninggal dunia. Yang meninggal punya hubungan dengan yang masih hidup. Dan itu manfaatnya luar biasa. Nah, mencintai orang soleh bukan cuma yang hidup. Kalau yang hidup ini belum jelas solehnya, karena bisa berubah. Tapi kalau yang meninggal harus cetok. Yang meninggal udah jelas, meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya muslim, itu udah jelas solehnya. Makanya kalau ada orang mengatakan gak ada manfaatnya ziarah ke makam orang-orang soleh, ya kita mengatakan ya mengunjungi kamu mungkin gak manfaat. Kenapa? Kamu belum tentu soleh. Kalau itu jelas soleh, kamu belum tentu soleh. Kalau dia sudah jelas soleh karena meninggal dengan husnul khotimah. Enggak diunjuk. Iya udah telas, jangan disebut terus. Alhamdulillah. Boleh nanya? Boleh. Kira-kira amal kita ini cukup enggak buat masukkan kita ke dalam surga? Belum ya. Kalau dilihat dari maksiat kita, loh amal baiknya udah alhamdulillah. Tapi maksiatnya kan banyak juga toh. Nah, artinya kalau hitung-hitungan tekor atau bu. Ini bu ini bahasa yang sudah lama enggak saya sebut ini. Tahu bu? Ya, nol gitu kan. Jadi imbang. Kalau tekor itu apa? Nombok. Nah, tekor itu nombok. Nombok itu apa? Minus harus nambah ya kan? Minus harus nambah. Kurang, amal kita ini kurang untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita ngitung betul. Makanya kita butuh orang-orang yang nolong. Butuh orang-orang yang bisa nolong. Lah siapa bisa nolong? 1 nabi, 2 ulama, 3 syuhada. Nah gimana caranya dapat pertolongan ulama? Cinta. Caranya dengan cinta. Contoh, ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu kan pernah diminta tolong sama salah satu orang kampungnya. Kanjeng Syekh, itu loh teman saya dikubur lagi disiksa. Sering terdengar tuh suaranya. Orang dulu tuh sok kerungun-kerungunan dulu ya. Sekarang ini kerungunnya suara tolalet tadi itu. Bukan suara siksa kubur.
Orang dulu ada yang dengar-dengar gitu, tolong diselamatkan nih teman saya. Tolong teman saya diselamatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya nanya toh. Dia pernah belajar sama saya enggak? Enggak pernah. Belajar sama murid saya? Enggak pernah. Makan bareng sama saya? Enggak pernah. Jadi belajar enggak pernah, belajar sama muridnya enggak pernah, makan bareng enggak pernah. Waduh, kalau begitu saya enggak bisa nolong karena enggak punya jalan untuk masuk. Jalan untuk masuk ini ada hubungan saya enggak ada, jadi enggak bisa nolong. Tapi dia itu pernah kok suatu ketika lihat ada debu yang berterbangan itu, dia nanya, ini kok banyak debu kenapa? Saya jawab, tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu barusan jalan sini sama murid-muridnya naik kuda. Lah ini debu banyak karena ada rombongan besar tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomong, oh jadi dia pernah lihat debu yang diinjak sama kuda saya dan kuda murid saya. Iya, ya udah tak tolong. Berangkat ke makamnya, didoakan khusyuk, berhenti itu siksa kubur, selesai. Ditolong orang soleh. Modalnya apa ini? Lihat debu kudanya, ya debu yang diinjak kudanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama kudanya murid-muridnya, timbul dia itu rasa, masya Allah luar biasa, kagum tuh. Ada rasa kagum, kok seperti ini itu ya, kok seperti ini. Makanya saya juga kan berharap, moga-moga saya waktu ikut di gerakan Super Damai 212 itu bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat. Ya, karena kumpul sama wong apik sak mono akeh jenengan yang ndak ikut salahmu dewi. Ya, jo kuatir wis tak wakili. Wong saya bilang sama teman-teman saya mewakili semua teman-teman saya. Wong siji tapi isine akeh. Timbang wong akeh rono isine. Ini satu tapi isinya banyak, datang niat mewakili yang lain. Itu kumpul semua orang baik banyak kan? Berharap moga-moga ini berkat, senang lihat kumpulan begitu, nanti itu jadi pertolongan yang luar biasa di akhirat sana. Nah ini baru senang sama debunya yang diinjak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu. Lah kalau senang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bagaimana? Radhiyallahu anhu. Lah yang enggak senang bagaimana? Nah ini yang repot. Orang senang kok karo wali. Dalam hadis Sahih Bukhari dan kitab sahih yang lain Allah menyatakan, Allah yang ngomong loh. Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang sama dia. Nah kalau yang umumkan perang Allah kira-kira bagaimana? Siapa yang memusuhi waliku aku umumkan, aku perang sama dia. Allah yang ngomong. Nah kalau judulnya perang lawan Allah iso menang lah. Iya tidak mungkin bisa menang. Jadi kalau kita balik, siapa yang cinta waliku aku umumkan, aku akan dalam barisannya, betul kan? Dukung dia, aku akan muliakan dia, aku akan agungkan dia, aku akan beri dia derajat yang tinggi. Ini modal yang luar biasa, gampang, mudah, gak repot, jatuh cinta sama para wali. Makanya orang dulu ngajari, nak yuk tempatnya yai, ayo nak yuk tempatnya guru fulan, ayo nak tempatnya Habib, diajari itu ya. Masih ingat ceritanya dua santri yang ke rumahnya gurunya? Lupa? Jangan dolale kabeh piye. Nanti kalau saya ceritakan dikit kan ingat lagi. Dua santri ini loh, yang sudah lama alma mater ya, sudah lama sudah lulus dari pesantren. Yang satu ini lupa sama ilmunya jadi pedagang, rodok sombong. Yang satu ini nggak jadi pedagang, tapi cintanya sama ulama luar biasa. Cuman sayang nasibnya melarat. Jadi jenengan cinta ulama, kalau melarat itu tanda cinta kabul. Iya. Jadi ukurannya itu bukan gini, yes ya saya mau cinta ulama ben sugih. Bukan. Sugih apa melarat, kaya miskin gak ada hubungannya sama cinta ulama. Kaya miskin itu udah jatah, rezeki Allah yang ngatur. Betul kan ya? Allah yang ngatur. Cuma nanti kalau kita cinta ulama ada pertolongan, dikala ruwet, mumet, pepet gitu ya, tiba-tiba ada pertolongan, ada saja jalan keluar sehingga hidupnya enak. Ini miskin tapi cinta ulama, yang satu sugih tapi gak cinta ulama. Nah lihat temennya berangkat ya, bawa kambing, mau kemana? Ke rumah kiai. Nah ngapain? Kangen lama gak ketemu.
Nah kamu ngapa itu? Bawa kambing, hadiah buat Pak Yai. Iya, hadiah buat Pak Yai. Bawa telo, maaf ya, bawa telo, hadiah buat Pak Yai. Wong melarat kok, bawanya telo. Nah temennya batin, ngopo dadak gini Kiai gowo. Ngapain ke tempatnya Kiai bawa barang? Gak usah bawa kalau ke sana itu. Ini orang pelit. Ya orang pelit itu begitu. Jadi kalau ada orang ke rumah gurunya bawa barang-barang mesti dihasuti. Ngapa gurumu sugih? Ngopo mbok kayak telo, kayak beras, ngopo gitu. Ya, menake gurumu kuwi. Engko garai males. Ini setan ini. Setannya begitu tuh, ada aja yang model begitu ada. Yang jelas orangnya nggak ada di sini. Karena ini semua pecinta ulama ya kan. Bawa telo ke rumah gurunya, sampai rumah gurunya senang guru. Oh masya Allah santriku, kangen-kangenan nih kan ya, hormat takdim guru gitu. Nah waktu mau pulang, gurunya ngomong sama Bu Nyai, Bu ya, punya apa? Tidak punya apa-apa, cuman tadi ada yang ngasih hadiah kambing. Ya sini, tak kayak muridku, tak kasihkan murid saya. Nah ya, hadiah dari saya nih, kambing bawa pulang. Suwun Yai, gawa telo, mulai gawa wedhus. Ini berkat cinta sama ulama. Di tengah jalan ketemu temennya yang pelit, yang nggak cinta ulama. Kamu kok bawa kambing dari mana? Dikasih Pak Yai. Dikasih Pak Yai. Loh, jadi kalau sowan ulama bawa telo, pulang bawa kambing. Lah kalau sowan bawa kambing, pulang bawa sapi. Hitung-hitungan matematikanya wong pelit kan gini. Akhirnya dia berangkat tapi niatnya lain, bukan cinta. Niatnya bukan cinta, niatnya dunia. Sampai sana Yai pura-pura semuanya, Yai wah kangen Yai, ngapusi ini, ngasih kambing. Nah waktu mau pulang Yainya ngomong, Yainya tulus, Bune ada apa di dapur? Telo, bawa sini, nyona berkah insya Allah, suwun Yai kecut ini. Ya terima kasih sama kecut, pulang sama mangkel dia, tak gawe kayak wedhus ya kambing, ternyata pulangnya kok bawa telo. Ya ini karena apa? Yang satu niat cinta ulama beneran, yang satu itu enggak cinta ulama. Niatnya untuk mendapatkan dunia. Ya Allah ngasih sesuai dengan cintanya. Allah ngasih sesuai dengan cintanya. Jadi cinta sama ulama itu di dunia bawa keuntungan, di akhirat super untung. Makanya kita didik kita, keluarga kita bab cinta ini. Sekarang udah jarang. Orang diurusi cuma amal dok, cinta enggak diurus. Ya kan? Amalnya diurus bener. Poso diurus. Poso, tapi sudah tidak mau ke rumah kiainya lagi. Wis pinter poso saiki. Wis ora butuh kiai aku ngerti ilmu nih. Saya udah tahu ilmunya, tidak butuh kiai itu, enggak butuh. Kenapa? Ilmu nih wis ngerti, yang penting poso. Yang penting sholat. Jadi orang sowan kiai ra apa-apa. Ini termasuk kena bisikan setan. Kamu tuh enggak puasa sunnah, kamu enggak sholat sunnah, kamu ketemu kiai itu lebih utama. Kenapa? Sebab ketika kamu berangkat tempatnya kiai, tempatnya guru, tempatnya habib yang kamu muliakan, yang kamu anggap orang soleh, kamu anggap guru, mesti hatimu tuh merendahkan diri. Aku wong elek, saya orang jelek, saya banyak dosa, saya butuh dibimbing. Perjalanan orang yang merendahkan diri itu ngangkat derajatnya setinggi-tingginya. Man tawadha'a rafa'ahullah. Nah tapi kalau orang udah mulai sombong, alah paling ya ini podo, gurunya sama-sama saya, ilmu ini podo, sholat ya podo sholat, poso ya podo poso. Bahkan mungkin Pak Yai sama Pak Habib itu kalau hitung-hitungan sholat banyak saya, kalau hitung-hitungan poso mungkin banyak saya. Udahlah, ngapain ketemu orang soleh, ngapain kumpul-kumpul orang soleh. Engko ojo-ojo ujuk-ujuk dijaluki sumbangan. Iki setan meneh ini. Ya nanti ujung-ujungnya dimintai sumbangan. Ini lebih baik udahlah, nggak usah kumpul-kumpul sama Habib, nggak usah kumpul sama kiai, nggak usah kumpul ulama, ibadah dewe. Ngolak tekan akhirat, iya tekan, tapi akhirat sing sebelah ndi? Akhirat itu kan banyak ya, yang sebelah mana ini? Rasulullah nggak ngajarkan kita begitu, kita diajarkan untuk kumpul. Makanya para sahabat mengatakan ta'al bina nu'min sa'ah, ta'al bina nu'min sa'ah. Sahabat itu kalau ketemu temennya ngomong ta'al bina nu'min sa'ah, ayo kita duduk bareng beriman sesaat. Maksudnya apa? Duduk bareng, ngobrolkan keilmuan, zikir bareng, orang melaku dewe-dewe. Sahabat yang udah mulia, yang hebatnya tahajud masih ngunjungi sahabat yang lain. Wadah yang marani sahabatnya yang jauh diparani. Perlunya apa?
pinjem tanganmu, saya mau pinjem tanganmu. Lu kenapa? Ini tanganmu dulu kan pernah menyentuh tangannya Rasulullah. Iya, gawar ini tak jili sedilut, diambungi tangannya. Karena tangannya pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo para habaib, para kiai, orang-orang soleh itu mungkin amalnya tidak sebanyak jenengan, mungkin amalnya tidak sebanyak kita ya. Tapi beliau-beliau pernah ketemu orang soleh, ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya. Matematikanya begini, ini rahasia, tolong jangan disebarkan. Boleh ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, tolong, ini rahasia. Saya dandan dulu, ini bab penting soalnya. Begini loh, misal ya, jenengan minta tolong sama saya, minta tolong sama saya sayang sama jenengan, jenengan sayang sama saya, ya toh, jenengan minta tolong sama saya. Nah kebetulan itu saya juga nggak bisa nolong, terlampau berat, berat. Apa yang akan saya lakukan? Minta tolong sama orang lain, betul kan? Nah saya minta tolong siapa? Nah saya punya guru kok, guru, tolong guru, murid-murid saya minta tolong. Lah kalau guru saya nggak kuat, guru saya minta tolong siapa? Gurunya, minta tolong gurunya, guru tolong, cucu murid minta tolong. Lah kalau gurunya guru saya nggak kuat, minta tolong siapa? Gurunya lagi, guru tulungono, cicit murid minta tolong. Ternyata kalau ini guru nggak kuat, minta tolong lagi ke atas, nggak kuat, minta tolong, terus nyambung ini, karena punya apa? Punya link minta tolong. Contoh gini loh, jenengan ngurus surat minta tolong Pak RT angkat tangan, jenengan minta tolong Pak RW angkat tangan, jenengan minta tolong Pak Lurah angkat tangan, jenengan minta tolong Pak Camat angkat tangan, jenengan minta tolong Pak Wali kota angkat tangan, jangan minta tolong gubernur angkat tangan, jangan minta tolong presiden angkat tangan, mentok. Itu kalau ilmu kenegaraan gitu kan ya. Lah akhirat gak begitu, karena gak ada mentoknya ini. Karena begitu nanti minta tolong ke atas, terakhirnya atas siapa? Nabi Muhammad SAW, nyambung terus itu. Lah kalau udah terus minta tolongnya langsung Rasulullah, lah kira-kira ditolong enggak? Ditolong. Analah wis urusanku, beres atau enggak beres? Beres. Itu loh bedanya melaku dewe karo melaku kumpul ulama, bedanya di situ. Jalan sendiri dengan ibadahnya sama ibadah plus kumpul sama ulama. Kita punya hubungan dengan orang-orang yang berguru. Ya, berguru. Nah, apa manfaat atau berguru? Ya manfaat. Sebab Rasul yang bilang orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Lah murid ini cinta sama gurunya akan dikumpulkan sama gurunya. Gurunya cinta sama gurunya akan dikumpulkan sama gurunya, terus ke atas. Nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini rahasia, jangan disebarluaskan. Ya, tapi didumkan saja. Jangan disebarluaskan, mosok di live kan seperti ini. Karena enggak banyak orang yang mikir ini, betul kan? Do mikir amal dewi-dewi, ya, amal dewi-dewi. Wong Nabi Adam aja minta tolong kok. Nabi Adam itu apa mengandalkan? Ya saya Adam, saya makhluk yang diciptakan sebagai manusia pertama kali dibentuk itu saya gitu. Ini semua putu-putu saya. Oke, putu-putu saya tak ngadep Allah, saya akan tolong kalian. Apakah begitu? Enggak. Nabi Adam aja nggak kuat minta tolong. Ya kan? Minta yang lain. Saya tidak mampu nih. Terakhir yang bisa nolong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya di situ ya. Ujungnya di beliau sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, Allah juga ngomong, kalau Rasul mintakan ampun, kalian diampuni sama Allah. Kalau Rasul mintakan ampun. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau Rasul mau mintakan ampun juga, tentu mereka akan mendapati Allah itu maha memberikan tobat dan maha penyayang. Alhamdulillah 50 menit lebih deh, 50 berapa ini? 5 menit saya berbicara. Udah 1 jam saya ngomong.
Kalau jenengan bilang nggak kroso, keterlaluan. Nggak terasa? Ya keterlaluan. Walaupun serak-serak begini, sudah ya, sudah jam 10 lewat seperempat. Nanti kita lanjut Jumat yang akan datang. Setuju? Ya. Cetha di babnya apa? Cinta ulama. Jadi jenengan kalau pengen bisa berhasil gerakan kita ini, mulai ajarkan keluarganya untuk pasang fotonya ulama-ulama. Ya, pasang fotonya ulama. Siapapun lah yang dianggap ulama. Kalau bisa yang sudah meninggal dunia, yang sepuh-sepuh itu. Jangan yang muda-muda seperti saya. Ini belum jelas ulama apa ora. Tapi kalau yang sudah meninggal itu kan sudah jelas husnul khotimah. Ya, kalau fotonya saya enggak apa-apa dipajang gue medeni tikus, boleh. Saya izinkan gitu. Tapi kalau ulama-ulama tadi untuk keberkahan, cari banyak kan tuh orang jualan tuh. Fotonya orang-orang soleh yang terdahulu, tempelkan di rumah masing-masing, itu ada barokahnya. Minimal anak kita tuh seneng ngerti, oh ya ulama. Ini kalau berhasil, oh hebat ini. Solo dan sekitarnya mertamu rumahnya orang sing delok ulama lagi. Ndak begitu masuk warung kok isine wong wedok udo. Masuk warung wong wedok udo. Repot atau enggak repot nih? Repot. Kalau masuk warung isinya orang pakai sorban kan apik gitu. Orang pakai sorban, pakai jubah kan bagus. Suatu pemandangan yang menarik. Hadirilah pengajian umum pemuda NU bersolawat. Ya, tausiah Habib Umar bin Husin Assegaf hari Minggu 25 Desember jam ba'dal isya sampai selesai depan gedung PCNU Surakarta. Kemudian permohonan doa Ananda Suseno, Satrio Wibowo dan Septiani, Ananda Nugrahaningsih, semoga diberi keturunan yang soleh dan solihah, sehat walafiat. Yang sedang sakit Bapak Subekti, kemudian Ibu Warni binti Wanu, Bapak Sumini, Ibu Sumini ya, Ibu Sumini binti Ranu dan keluarga, Ananda Ahmad Hamidan Abadi, Ananda Adib Satria Nuha. Semoga semua yang sedang sakit juga dari keluarga kita, teman kita, sahabat kita diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan teruntuk yang telah tiada Bapak Podo bin Yamo, semoga diterima rohnya, diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya. Dan teruntuk semua kita semua, untuk kita semua semoga sehat walafiat fi taatillah, panjang umur, bahagia, berlimpah ruah rezekinya, datang dari segala arah tanpa susah payah. Dan semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh para wali Allah. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah Ta'ala akhiri usia kita semua kelak dengan husnil khatimah, setelah umur kita panjang dalam semua kebaikan. Al-hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, yang belum punya buku kangen dan pengen beli ada di depan sana ya. Kemudian doakan, insya Allah saya akan mulai nulis buku baru. Jadi sekarang saya pengen rajin nulis. Judulnya menyusul, kurang lebih judulnya menggapai syafaat dengan sholawat. Isinya nanti kemuliaan sholawat dan sholawat pilihan beserta keterangannya dan manfaatnya, asal usulnya dari mana dan apa itu manfaatnya, serta cerita-cerita tentang sholawat. Kadang kisah-kisah sholawat ini tidak dikumpulkan. Saya mau cari sebanyak mungkin, mau saya kumpulkan kisah orang-orang yang bersolawat. Harapan saya 2 minggu lagi itu sudah selesai ya, dan 3 minggu lagi sudah terbit. Harapannya seperti itu. Minta doanya ya. Semoga diberi kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang mau konfirmasi penjadwalan langsung ketemu dengan Mas Wahid Mujiono ya. Saya malam ini mau istirahat, mungkin saya nggak sempat nemenin jenengan. Yang mau bertamu saya pasrahkan ke Mas Wahid dulu karena saya besok subuh harus nyetir ke Wonosobo. Kemudian lanjut malam harus ceramah di Brebes. Ya, tak ngumpulkan energi dulu. Boleh minta izin? Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair.